Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristiawan Saputra. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pedoman bimbingan dan konseling. Pada abad ke-21, setiap peserta didik dihadapkan pada situasi kehidupan yang kompleks, penuh peluang dan tantangan serta ketidakmenentuan. Yang kedua adalah tujuan pedoman bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah memfasilitasi konselor atau guru bimbingan dan konseling. Yang kedua, memberikan acuan dalam mengembangkan program layanan bimbingan dan konseling secara utuh. Yang ketiga, memberi acuan dalam monitoring. Yang ketiga adalah pengguna pedoman bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah konselor atau guru bimbingan dan konseling. Yang kedua, pimpinan satuan pendidikan. Yang ketiga, dinas pendidikan atau kantor Kementerian Agama, provinsi dan kabupaten atau kota. Yang keempat, pengawas pendidikan dan pengawas bimbingan dan konseling. Yang kelima, lembaga pendidikan calon guru bimbingan dan konseling atau konselor. Yang keenam, organisasi profesi bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, komite sekolah atau madrasah. Yang keempat, layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari pendidikan adalah upaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya perkembangan yang utuh dan optimal. Yang kedua, layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, dan logis, berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. Yang ketiga adalah konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Yang keempat, guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Yang kelima, konseli adalah penerima layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dalam rangka realisasi tugas-tugas perkembangan secara utuh dan optimal serta. Yang keenam, konselor atau guru bimbingan dan konseling di satuan pendidikan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling. Fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling adalah: yang pertama adalah fungsi layanan bimbingan dan konseling. Terdiri dari yang pertama, pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan, perbaikan, pemeliharaan, pengembangan, dan advokasi. Tujuan layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Selanjutnya, asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah asas layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, keaktifan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keharmonisan, keahlian, dan tutwuri handayani. Selanjutnya, prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah bimbingan dan konseling diperuntuk bagi semua peserta didik konseli dan tidak diskriminatif. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi.
Yang ketiga, bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting kehidupan. Yang ketujuh, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan. Yang kedelapan, bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. Yang kesembilan, bimbingan dan konseling bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan. Yang ke-10, bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh tenaga profesional dan kompeten. Yang ke-11, program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik atau konseli dalam berbagai aspek perkembangan. Yang ke-12, program bimbingan dan konseling dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut.